Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Materi Kesmas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi soal P3K sanitarian. Karena banyak banget subnya untuk materi sanitarian ini. Ada tentang limbah, penyihatan air dan udaranya juga ada, penyihatan pangan dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu-satu sampai tuntas. Nah, tapi sebelum kita berlanjut, aku nggak akan berhenti ngingetin nih untuk teman-teman mendukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal nomor 1. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada sistem perpipaan ductwork dalam ventilasi industri adalah kebocoran pipa akibat turbulensi aliran udara yang mengandung kontaminan dengan dinding pipa duct. Apa yang harus dilakukan dalam desain duct agar kerusakan tersebut dapat dihindari? A. Menurunkan kekuatan hisapan. B. Mengurangi aliran udara di dalam pipa. C. Melapisi dinding pipa dengan bahan anti karat. D. Mengatur belokan pipa agar tidak terlalu tajam. E. Mengoptimalkan penggunaan pipa berbentuk bulat. Silahkan dijawab teman-teman. Dan jawabannya adalah D. Mengatur belokan pipa agar tidak terlalu tajam. Soal nomor 2. Model Gauss dapat digunakan untuk mengestimasi konsentrasi polutan di suatu titik, ketinggian efektif asap dari cerobong, dan kondisi meteorologi seperti arah dan kecepatan angin, stabilitas udara, intensitas radiasi matahari, dan penutup awan dibutuhkan dalam persamaan tersebut. Selain kondisi di atas, ada faktor lain yang harus dilakukan agar persamaan Gauss dapat dijalankan secara utuh. Apa faktor lain yang dimaksud? A. Luas tutupan lahan. B. Kondisi geografi dan topografi. C. Laju emisi polutan X dari cerobong. D. Konsentrasi polutan X di titik validasi. Dan E. Prosentase polutan X dalam total emisi. Ya, dan jawabannya adalah C. Laju emisi polutan X dari cerobong. Soal nomor 3. Seorang sanitarian akan melakukan pengukuran parameter pencemaran udara di sekitar pabrik semen PTX. Masyarakat banyak yang mengeluh terhadap pencemaran debu ditimbulkan oleh pabrik tersebut. Metode apa yang paling tepat untuk mengukur parameter pencemaran di atas? A. Filtrasi. B. Impaksi. D. C. Adsorpsi. D. Absorpsi. E. Elektrostatik presipitator. Dan jawabannya adalah A. Filtrasi. Soal nomor 4. Suatu wilayah permukiman terdapat di sepanjang jalan raya dengan kepadatan kendaraan yang sangat tinggi. Masyarakat pada permukiman tersebut banyak yang mengeluh pencemaran udara akibat aktivitas lalu lintas. Sanitarian puskesmas setempat ingin melakukan pemantauan kualitas udara. Pengambilan sampel berdasarkan sumber pencemaran apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Titik. B. Kotak. C. Garis. D. Kawasan. Dan E. Lingkaran. Dan jawabannya adalah C. Metode garis. Soal nomor 5. Suatu keluarga dengan 4 keluarga ingin merenovasi rumahnya yang berada di suatu komplek perumahan. Rumahnya adalah tipe 21 dengan luas tanah 72 meter persegi. Kedua sisi tembok samping adalah tembok bersama dengan rumah di sebelah, sehingga tidak memungkinkan
untuk dibuat jendela. Dia ingin mempertahankan bentuk awal bagian depan rumahnya. Bagaimana agar sirkulasi udara dalam rumah tersebut tetap dapat berjalan secara alamiah? A. Memasang AC. B. Memasang siklon. C. Memasang kipas angin. D. Meletakkan tanaman di dalam rumah. Dan D. Membuat area terbuka di belakang rumah. Dan jawabannya adalah E. Membuat area terbuka di bagian belakang rumah. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari pilihan gandanya sendiri kan yang ini kalau dari A sampai D kan itu sifatnya bukan alamiah ya, jadi secara otomatis jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Petugas sanitarian rumah sakit akan melakukan pengukuran pencahayaan di setiap jenis ruang yang ada. Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan light meter. Ruangan-ruangan yang diukur adalah ruang perawatan pasien, ruang laboratorium, ruang radioterapi, ruang operasi, dan ruang farmasi. Pedoman yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1335 tahun 2002. Ruang manakah yang diukur dengan meletakkan alat ukur di tempat tidur yang terjauh dari lampu? A. Ruang operasi. B. Ruang radioterapi. C. Ruang laboratorium. D. Ruang instalasi farmasi. Dan jawabannya adalah satu lagi. Pilihannya ruang E, ruang perawatan pasien. Dan jawabannya adalah E, ruang perawatan pasien. Soal nomor 7. Di suatu kota terjadi pencemaran udara yang sangat berat sehingga terjadi kabut kecoklatan. Kota tersebut merupakan kota besar dengan sarana transportasi yang sangat padat. Sebagai seorang ahli dalam bidang kesehatan lingkungan, saudara ditugaskan untuk melakukan identifikasi bahan pencemar yang mencemari udara di kota tersebut. Parameter pencemar apakah yang menyebabkan kondisi udara seperti itu? A. Ozon. B. Partikulat. C. Sulfur oksida. D. Nitrogen oksida. E. Perioksi asil nitrat. Dan jawabannya adalah nitrogen oksida D. Soal nomor 8. Akhir-akhir ini terjadi berbagai dampak pencemaran udara global. Dampak pencemaran udara dapat terjadi terhadap materi, bahan bangunan yang terbuat dari besi cenderung mudah berkarat. Hal tersebut terjadi karena terbentuknya senyawa-senyawa korosif melalui persenyawaan antara zat pencemar dengan ion hidrogen yang ada atmosfer. Fenomena pencemaran udara apakah yang terjadi pada kasus di atas? A. Deposisi asam. B. Pemanasan global. C. Perubahan iklim global. D. Kerusakan lapisan ozon. E. Berkurangnya kadar oksigen di udara. Dan jawabannya adalah A. Deposisi asam, yang artinya deposisi itu adalah polusi udara oleh gas SOx dan NOx di permukaan bumi ya. Soal nomor 9. Seorang petugas sanitasi hotel ingin melakukan pengukuran kadar pencemaran gas di sekitar generator. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan medjet Empinger. Pengukuran bertujuan untuk mengevaluasi pencemaran yang dihasilkan dari emisi cerobong generator. Parameter yang akan diukur adalah gas NO2. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk pengambilan sampel udara tersebut? A. Nessler. B. Infection. C. Braverman. D. Pararosalinilin. D. Grey-Salmon. Dan jawabannya adalah E. Grey-Salmon. Soal nomor 10.
Seorang pekerja di industri cat ditemukan pingsan di tempat kerjanya. Pekerja tersebut bertugas melakukan pencampuran bahan aktif dengan pelarut dan tidak menggunakan masker. Setelah sadar, pekerja tersebut mengatakan bahwa sebelum pingsan awalnya dia mengalami gejala mabuk, kemudian badan terasa melayang, daya tangkap kacau, halusinasi, dan jantung berdegup kencang dan berhalusinasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan, zat pencemar apa yang telah memaparkan pekerja tersebut? A. Partikulat. B. Logam berat. C. Karbon dioksida. D. Pelarut organik. Dan E. Karbon monoksida. Dan jawabannya adalah D. Pelarut organik.